Tuhan yang akan tambahkan kemampuan. Tuhan akan berikan kelayakan. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, orang gak mau tahu kalau Anda makan, kalau Anda pakai bajunya waiter. Orang akan cari Anda, tolong ini dan ini, mereka menganggap Anda tahu. Your job, tugas Anda hanyalah do your best. Lakukan terbaik. Bukan dengan saya di Ulangan pasal 33 berkat Musa kepada suku-suku Israel. Saya baca dulu intronya ayat 1 sampai 5. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Jadi Musa profetik melihat sesuatu di depan situ. Percayalah Musanya mati, Roh Kudus ada di sini. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Gampang untuk tahu yang mana berkat Anda dari rema firman Tuhan. Yang mana adalah berkatmu, pasti akan ada nyala api di dadamu. Alkitab itu unik sekali. Kita baca semuanya itu pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Tapi yang mana yang untuk kita hari ini, kita mesti belajar peka. Sesuatu akan melompat di hati kita. Aneh ya, khotbah misalnya 50 menit. Di menit kelima orang dapat itu. Meskipun semua orang belajar sesuatu. Tapi mungkin di menit ke-7, orang sebelahmu Tuhan bicara secara pribadi. Mungkin belakangnya menit ke-17. Ada juga yang nanti ke menit ke-50, tapi kalau Anda tidak konsentrasi dari awal, nanti pasti akan kelewatan di menit 49. Tuhan pasti memberikan sesuatu yang untuk Anda pegang seminggu ini, dan pasti ada sesuatu yang Tuhan tambahkan kalau hati Anda tertuju pada kerajaan dan tertuju pada kebenaran. Nyala api di dalam roh kita. Sungguh ia mengasihi umatnya, karena Tuhan mengasihi Anda. Semua orang yang kudus di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu, garis bawahi. Menangkap sesuatu, ya, katakan pada orang sebelahnya, Anda akan menangkap sesuatu dari firman ini. Puji Tuhan, haleluya. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Lalu mulai masuklah yang sulung, yaitu Ruben, saya nggak bahas, tadi pagi sudah. Anda bisa dengarkan sendiri nanti. Dan demikian pula Yehuda, saya sudah jelaskan panjang lebar. Ada satu yang kelewatan tadi pagi karena tidak sempat, yaitu ayat 8, sekalipun sudah dibacakan, saya belum jelaskan. Tentang Lewi. Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan Lewi hubungannya dengan Yehuda. Kenapa dia tidak didahulukan, kenapa adiknya malah justru menjadi terdahulu. Kokonya jadi terkemudian. Why? Karena job deskripsinya. Karena kepentingan Tuhan di dalamnya. Saya nggak bahas itu ya. Sekarang saya tidak lagi bahas Lewi dalam bayang-bayang Yehuda. Saya sekarang akan bahas kokonya, yaitu si Lewi, anak ketiga Yakub. Anak Yakub itu Ruben, Simeon, Lewi, baru Yehuda. Simeon gak ada di dalam surat wasiat. Mengapa? Lalu Lewi ditaruh nomor 4, Yehuda yang dibahas dulu. Sekarang saya jelaskan Lewi di luar bayang-bayang siapa-siapa. Lewi adalah suku yang luar biasa. Lewi itu memproduksi 2 hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Harun dan Musa. Kaum Lewi hari-hari ini seringkali di dalam gereja Tuhan disebut sebagai orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu, bisa iya, bisa enggak. Tapi kita semua ini imamat rajani. Kalau kita mau melihat berkat Tuhan, kita harus berada di job deskripsi kita. Berkat itu missing, hilang ketika seorang ayah nggak berfungsi. Ketika seorang laki-laki tidak menjadi pemimpin rohani, keluarga itu pasti disfungsi.
Sekalipun sebagai papa atau sebagai ayah, kita bukanlah siswa sekolah teologi, kita minder kalau soal kerohanian, kalau pekerjaan, wah garang. Tetap Anda harus berusaha untuk berfungsi, karena tidak ada yang menggantikan imamatmu di rumah. Istri bisa, tapi istri itu wakil kepala sekolahnya. Andalah ketua atau kepala daripada rumah tanggamu. Bukankah suami adalah kepala istri? Istri tunduk pada suami. Itulah sebabnya sebuah keluarga, satu keluarga itu bisa compang-camping karakternya karena papanya tidak bertanggung jawab. Karena itu seorang laki-laki harus berdoa. Mungkin si istri lebih fasih lidah dalam doa. Wah, doanya itu bagus, sang suami bisa minder. Wah, aku gak bisa doa seperti istriku. Tetap saya doa, saya usaha, saya tetap dorong ya, kalau doa makan keluarga, papa mesti harus take charge. Misalnya 1 minggu doa makan malam bersama selalu 7 kali. Bolehlah 2 kali mama, 5 kali papa. Meskipun doanya papa itu gak fasih. Tuhan Yesus diam dulu, anak-anak belajar tunggu. Lebih baik suami yang laki-laki yang berfungsi sebagai imamat dalam keluarga namun tak fasih. Daripada yang fasih namun bukan itulah job deskripsi. Saya mau dorong para pria di tempat ini. Kita semua harus take charge, take responsibility. Jangan beraninya hanya di tempat kerja. Pelayanan juga sama, CG-CG kalau yang memimpin ibu-ibu saja. Pasti ada ketimpangan dalam kerajaan Allah. Mau tahu nggak kenapa banyak anak muda liar hari ini? Ya, kenapa? Bahasa kasarnya ini, meskipun ini bukan sumpah serapah, anak muda yang disebut kurang ajar, itu bukan karena kurang diajari mamanya. Mamanya mungkin udah cerewet tapi nggak mempan. Biasanya kata kurang ajar itu diasosiasikan dengan papa atau ayah yang kurang mengajari putra-putrinya. Karena itu saya dorong. Kalau keluarga itu nanti akan muncul anak-anak muda yang gak keruan. Karena papanya distant atau absen secara emosi. Dan absen pula secara rohani. Saya dorong di dalam CG-CG, figur laki-laki itu penting. Yang disebut Lewi ini perempuan dan pria tentunya, tidak hanya laki-laki saja. Karena kita imamat rajani kan, semua itu imam. Tapi tetap gak bisa menggantikan juga. Bahwa bahkan imam-imam di perjanjian lama itu semuanya cowok. Bukan karena Tuhan itu seksis atau Tuhan itu diskriminasi, bukan. Laki dan perempuan beda. Gak pernah Tuhan itu kasih satu ide begini, ya sekali-kali lah ya, ganti peran. Yang lahirkan anak itu biar cowok. Mana bisa, kita gak punya kandungan. Tuhan sudah punya tatanan di dalam ciptaan. Waktu kita jadi ciptaan baru pun masih ada tatanan. Allah kita itu tertib. Tertib itu bukan berarti dalam gereja puji-pujian gak boleh ada drum, gak boleh menari-nari untuk Tuhan, bukan. Tertib itu maksudnya Tuhan itu punya prioritas. Dan Tuhan itu jelas apa adalah apa bukan apa dalam kebenarannya. Karena itu saya percaya di dalam kelompok-kelompok sel atau dalam pelayanan atau di CG-CG Connect Group, cowok-cowok harus dimunculkan. Laki-laki harus berperan. Meskipun wanita jauh lebih bisa nyanyi atau apa, pengetahuan Alkitabnya lebih banyak, tetap laki-laki harus berusaha mengejar ketinggalan. Amin. Tentang Lewi, ini anak cowoknya Yakub. Ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi. Yang telah kau coba di masa dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meribah. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya ayat 9, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepadanya, kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. Coba kita pelajari anak cowok Yakub, anak ketiga
yang namanya Lewi. Lewi inilah keturunan imamat di perjanjian lama, sekalipun di perjanjian baru, imamat rajani semua kita. Tapi mari kita pelajari berkat Lewi itu apa yang bisa kita terapkan di dunia modern zaman sekarang ini, baik di dalam diri seorang pria maupun wanita yang takut akan Tuhan. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi. Katakan Turim, katakan Urim. Tumim, ya kok Turim. Katakan Tumim dan Urim. Oke, Tumim di sini artinya, tulislah, integritas. Urim di sini artinya cerdas. Yang satu berarti integrity, Turim. Yang Umim artinya brightness atau sinar terang, cerdas. Turim dan Umim ini adalah dua batu yang dipakai untuk mencari kehendak Allah di perjanjian lama. Zaman dulu belum ada Roh Kudus di semua orang. Hanya nabi-nabi doang. Nah kalau nabi nggak ada gimana? Mereka pakai batu. Tapi zaman ini jangan pakai gitu. Kalau nanti jadi superstisi bahaya. Zaman sekarang nggak usah lah banyak elemen-elemen. Iman kita itu yang simpel aja, firman dan Roh Kudus. Itu pun sudah ada aksesoris seperti tumpang tangan, doakan dengan minyak. Itu aja tambahan-tambahan tapi jangan terlalu digembar-gemborkan. Karena manusia itu cenderung untuk menyembah berhala, takutnya nanti mereka itu superstisi, lalu percaya apa saja. Tapi zaman perjanjian lama beda, karena memang Roh Kudus tidak dicurahkan. Makanya perlu batu, jadi seperti dadu, Turim Umim itu nanti akan diundi, undian kepangkuan, berarti siapa yang dapat apa? Jawabannya sederhana, Tumim dan Urim. Ini jawabannya sederhana, yes or no. Tuhan, kami bangsa Israel pergi serang atau tunggu dulu? Mereka lempar dadu, yes, pergi. No, dan ini bukan kebetulan, karena ini imam yang mengocok dadunya istilahnya. Ini dalam hadirat Allah, jadi bukan kebetulan. Zaman itu orang tidak bisa dengar suara Tuhan langsung di dalam. Puji Tuhan hari ini Anda tidak perlu gitu-gituan, tidak perlu ke orang pintar, tidak perlu ke nujum, tidak perlu tanya arwah, itu malah justru dibenci sama Allah. Gak usah yang gitu-gituan, kita semua bisa dengar suara Roh Kudus untuk hidup kita. Sambil belajar juga untuk dengar suara Roh Kudus untuk orang lain, kita belajar untuk menjadi peneguhan bagi sesama kita. Kita semua itu loh bisa mendengar suara Allah. Ya. Nah, dari sini kita tahu dari Tumim dan Urim ini batu yang dipakai untuk mencari kehendak Allah. Kehendak Allah yang dalam hidup kita itu apa sih dalam tugas-tugas kita? Tuhan menaruh Tumim di depan Urim. Tumim ini artinya integritas. Ditaruh di depan cerdas. Janganlah kita kejar kemampuan saja. Kejarlah karakter dulu. Saya mending punya orang yang gak seberapa bisa, nanti saya ajari lagi daripada saya punya orang yang serba bisa, tapi licik setengah mati. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Karena itu jangan pernah marahi anakmu, bodoh kamu gak seperti kakak. Jangan begitu. Jangan ditolol-tololkan. Karena IQ is not everything. IQ is not everything. Kalau seseorang punya karakter, semua itu ditambahkan. Saya sendiri ingat kok waktu masa kecil saya ini kan sakit-sakitan. Karena yang waktu zaman dulu itu saya suka step. Step itu seperti orang kejang. Tapi bukan epilepsi, meskipun kalau kejang ya mirip. Otak saya itu korsleting. Jadi sejak kecil itu panggilan kecil saya waktu saya berobat ke Taiwan. Bahkan di Indonesia, saya itu dibodoh-bodohkan oleh teman-teman saya. Karena saya nggak bisa hitung-hitungan, saya nggak bisa ingat nama sendiri, ingat kelas pun nggak bisa. Jadi saya itu punya trauma, berdiri di depan banyak orang. Dari sejak kecil itu setan mencoba merusak saya. Jadi saya itu datang masuk itu ke kelas 4, padahal saya masih kelas TK. Masih kelas 1 maksudnya, masih kelas 1. Saya selalu masuk ke ruangan yang semuanya tertawa. Si bodoh datang lagi, si idiot. Salah kelas lagi hari ini. Jadi saya itu langganan pindah-pindah kelas. Jadi selalu telat masuk kelas karena saya lupa di mana kelas saya. Makanya saya punya satu julukan di SD. SD itu kejam sekali. Sekali ada julukan 6 tahun, paling lama. SMP cuma 3, SMA cuma 3. Kuliah pun cuma 4 kalau S1 kan. Sekali di SD ada julukan 6 tahun itu lengket sama saya. Nama saya dulu adalah idiot, panggil oleh teman-teman saya. Beberapa teman-teman yang panggil saya idiot hari ini ada di gereja kita, jemaat saya hari ini. Jadi pasienku hari ini. Lakon menang belakang. Tapi Tuhan ajari saya waktu saya bertobat. Philip Mantova, kamu yang penting punya integritas. Aku tambahkan.
Talenta pertama itu adalah hubungan dengan Tuhan. Talenta kedua itu hubungan dengan sesama. Jangan pernah nipu. Jangan pernah sama orang itu merugikan. Jikalau engkau tahu, jangan sengaja maksudnya. Udah, Tuhan tambahkan itu, Tuhan tambahkan ini, bisa itu, tambahan semuanya. Pertama kali saya khotbah juga masalah kok. Saya belum bisa cerdas dalam berkhotbah karena memang saya seorang pengkhotbah, jadi itu job deskripsi saya. Job deskripsi Anda apa, sesuaikan sendiri kan, setiap orang panggilannya beda. Kalau saya berkhotbah, Anda kira saya khotbah langsung melayang-layang, langsung berhasil? Oh, saya khotbah pertama kali itu di depan tante-tante, persekutuan ibu-ibu di Surabaya. Waduh, sebagai siswa sekolah Alkitab baru tahun pertama saya bahasa Ibraninya dredeg di sini. Tahu nggak waktu saya di depan ibu-ibu itu susah loh, lebih baik saya khotbah di depan 10.000. Tapi di situ cuma ibu-ibu jumlahnya sekitar 100 orang. Atau mungkin nggak sampai 100 berapa puluh. Ibu-ibu kalau lihat pengkhotbah itu dari atas ke bawah. Apalagi saya anak muda, mungkin mereka lagi survei siapa tahu jadi menantu. Lihatin atas bawah, waduh gugupnya. Bahasa saya masih belepotan, lalu salah lagi terakhir waktu mau doa. Mari kita semua tutup dalam dosa. Ya ini ketawa kayak gini, langsung trauma saya waktu SD kelas 1 muncul, diketawain. Saya ralat, semua ketawa saya ralat. Mari kita tutup kepala kita. Wah, tutup dalam dosa, tutup kepala. Mari kita tutup kepala, tundukkan mata, kacau balau. Nggak apa-apa. Integrity dulu baru brightness. Semua akan ditambahkan. Jangan cari sesuatu yang instan Bapak Ibu. Maulah dirimu itu digarap oleh Roh Kudus. Mau relakan hatimu itu dikerjakan tanah hatinya. Untuk sebagai orang yang punya integrity. Padahal aneh loh kalau kita baca ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama selalu susunannya begini. Kecuali ketika Musa mau mati. Akhirnya dia tunjukkan apa yang sungguh-sungguh berarti. Orang kalau mati itu gak basa-basi. Orang kalau mau meninggal dunia tidak akan sia-siakan waktu yang tersisa. Di tempat-tempat lain selalu disebutkan Urim dan Tumim. Tapi di Ulangan 33 dibalik Tumim dan Urim. Langsung kita tahu seorang hamba Tuhan yang ikut Tuhan pertama-tama membelah Laut Merah. Ujungnya dia mengaku yang membawa ke Kanaan itu integritas dulu. Dia gak masuk akhirnya. Kita gak bisa masuk dalam tanah perjanjian dengan karisma, kekuatan, kepandaian. Kita gak bisa masuk dalam penggenapan janji dengan kemampuan. Bahkan skill kita. Don't worry, talenta bisa ditambahkan. Bahkan bisa dipindahkan. Yang penting nomor satu adalah integritas. Integritas bunyinya begini, aku tidak mau mendukakan Roh Kudus secara sengaja. Itu integritas. Integritas tertinggi adalah sebuah definisi yang simple ini. I shall not grieve the Holy Spirit. Saya tidak boleh mendukakan Roh Kudus dengan sepengetahuanku. Tidak boleh sengaja. Udah pegang itu sebagai orang Kristen anak Tuhan. Lihat nantikan akan kesampaian tanah perjanjian. Karena Tuhan berkata di sini lewat Lewi, bahwa Lewi atau seorang hamba Tuhan yang berkenan. Hamba Tuhan ini bukan hanya pendeta tapi kita semua. Adalah orang yang berintegritas tinggi. Baru setelah itu Tuhan tambahkan brightness atau kecerdasan. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita lihat sekarang ayat yang ke-11. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya. Dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia. Dan yang membenci dia. Sehingga mereka tidak dapat bangkit. Musa berdoa untuk orang-orang yang mau berfungsi. Termasuk tadi yang saya sebutkan suami atau laki-laki dalam keluarga. Atau para pria. Termasuk wanita. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya. Jangan takut. Tugasmu hanya melakukan bagianmu. Pastor Philip, saya ini tidak pinter ngomong. Tidak fasih lidah. Tapi Anda apa-apa kan? Bukan Andanya, posisimu itu sakral. Anda adalah ayah di rumah tangga. Kalau nggak bisa, biarkan doa Musa untuk kaum Lewi. Bunyinya begini, berkatilah kekuatannya. Tuhan yang akan tambahkan kemampuan. Tuhan akan berikan kelayakan.
Ingat ya Bapak Ibu Saudara, orang nggak mau tahu kalau Anda makan, kalau Anda pakai bajunya waiter, orang akan cari Anda, tolong ini dan ini, mereka menganggap Anda tahu. Your job, tugas Anda hanyalah do your best. Lakukan terbaik. Aku yang terbaik. Saya senang suatu hari melihat melihat satu orang di restoran. Di restoran itu lalu saya minta sesuatu gitu ya. Dia lakukan ini dan itu. Ternyata itu bukan bidangnya, dia bukan waiternya. Ternyata dia manajer. Saya nggak tahu sih ya. Waktu itu dia pakai pakaian yang biasa. Saya kira dia salah satu waiternya, dia sama-sama waiternya di situ. Mungkin dia belum ganti baju, saya minta ini itu sampai sungkan loh, ternyata manajernya. Tapi orang itu nggak berkata, lu tahu gua siapa? Enggak begitu, dia lakukan semua bagiannya. Dia ambilin saya, apalagi minta es teh tawar, pergi ngambil es teh tawar karena lagi rame itu restoran. Saya kagum. You know, people don't care about your performance. Kalau mereka lihat uniformmu, ya itu yang mereka ekspektasikan, itu yang mereka harapkan. Bahwa dari seragam itu, keluar pelayanan yang seharusnya. Percayakah keluarga Anda tidak akan menuntut performa? Yang penting ayah berfungsi. Ya, saya yakin kok, kalau kita doanya belepotan pun mereka akan sangat mengerti. Dari sini Tuhan, ayat ini berkata, berkatilah ya Tuhan kekuatannya, itu artinya berikan kemampuan, tambahkan. Bapak Ibu Saudara, yang penting kita mau. Berkat Tuhan akan menyusul, pasti ada berkatnya nanti. Pelajaran dari kaum Lewi ini bagi kita hari ini adalah, yang penting saya mau. Saya suka sekali kalau sama orang diberitahu, saya tanya sesuatu gitu, dia berkata iya dulu, sambil dia berusaha. Daripada orang yang selalu berkata tidak. Pernahkah Anda ketemu sama orang yang selalu ngomongnya begini, gak bisa Pak. Gak bisa, lama-lama kita curiga, ini gak bisa atau kamu gak mau? Bukan berarti orang yang serba bisa, dikit-dikit ngomong oke, tapi nanti gak pernah follow up ya kan? Ada orang yang kasih kita PHP, atau seorang pemberi harapan palsu. Ya juga jangan begitu. Tapi saya suka bekerja sama dengan orang, baik dalam pelayanan maupun pekerjaan, yang berkata, baik Pak saya akan usahakan. Bukan yes man ya. Tapi orang yang oke, saya akan coba dulu, baru nanti beritahu Bapak. Saya suka. Tuhan juga suka orang yang kayak gitu. Masuk ke Kanaan mereka bilang semua nggak bisa, binasa semua kecuali Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb berkata, kita coba, ayo bro, kita berusaha masuk ke sana. Bisa, kalau Tuhan yang mengatakannya bisa. Percaya kita itu nggak kosongan, percaya kita itu punya fondasi dan landasan. Let's go! I love it. Spirit seperti itu yang masuk ke Kanaan. Anda mau lihat berkat, Anda tidak perlu mampu segala sesuatu. Kalau Tuhan suruh, apalagi kalau itu sudah uniformmu atau itu sudah seragammu, kalau memang itu sudah job deskripsi Anda, itu adalah posisi Anda, posisi itu sakral. Yang penting kita mau, Tuhan akan buat kita mampu. Berkatilah kekuatan Lewi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya yakin Lewi waktu disuruh jadi hamba Tuhan, nantinya Harun dan kawan-kawan, pasti mereka semuanya bergetar hatinya, bisa enggak ya, mampu enggak. Jarang tuh saya lihat orang-orang besar itu mampu dulu. Mereka mau dulu, lalu mereka belajar sesuatu. Mereka mau dulu, lalu Tuhan lengkapi. Dalam hidup ini juga sama, ada berkat-berkat tertentu yang menunggu sampai Anda mengangguk kepala dan berkata, ya saya bersedia. Dan Tuhan kasih kemampuan. Amin Bapak Ibu Saudara. Berkatilah kekuatannya, berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Selesai ya tentang Lewi ya. Saya bisa bayangkan Lewi itu orangnya kayak apa. Dia itu anak ketiga. Dia bukan anak pertama, putra mahkota. Dia juga bukan bahkan runner up atau putra mahkota cadangan. Anak ketiga. Sebelum adik-adiknya lahir, dia pernah jadi si bungsu. Jadi si Lewi waktu ditunjuk akhirnya dari keturunanmu ini nanti akan keluar imam-imam, dia pasti pertama-tama berkata, gak mungkin, mana bisa, hah? Aku? Tapi kalau Tuhan memilihmu, jangan menolaknya. Itu bukan kerendahan hati, itu jual mahal namanya. Kalau tiba-tiba kita ditunjuk, ayo jadi CGL berikutnya.
Karena kita sudah sekian tahun kan. Jangan kasih alasan, Tuhan hampir marah sama Musa. Ini satu Lewi yang agak membangkang. Musa itu loh berdebat sama Tuhan, kok berani ya berdebat sama pencipta? Gak bisa lah Tuhan ini itu sampai Tuhan ngalah. Itu lihat itu kokomu Harun itu datang itu, dia fasih lidah. Biar dia jadi penyambung lidahmu, kamu seperti Tuhan pada Firaun. Satu titik Anda baca di kitab Keluaran, Tuhan maka marahlah, bangkitlah amarah Tuhan, baru Musa diam. Ada orang itu jual mahal sama Tuhan dikejar-kejar, padahal dia itu sudah punya pengetahuannya. Gini-gini, malu katanya. Yang penting kita mau, bukan yang penting kita malu. Tuhan kan kasih kita mampu. Antara mau dengan mampu ada malu namanya. Malu itu adalah rintangan yang harus disingkirkan kalau kita mau melihat pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Baik itu dalam gereja atau di luar. Tuhan suruh kita bersaksi, kita malu. Tuhan suruh kita bersaksi sama keluarga kita, takut nanti ditolak gimana. Lebih takut ditolak daripada takut mereka binasa. Kalau kita memang sudah sekian lama dipercaya oleh pemimpin kita, ayo jadilah pemimpin berikutnya. Apa bisa? Percayalah saudara, semua orang yang bisa hari ini, semua yang mampu, dimulai dengan perkataan ini. Apakah aku bisa? Tapi mereka tidak izinkan perkataan itu merintangi mereka atau mendikte mereka. Mereka tetap lawan arus. Saya bernubuat kepadamu saat ini, bahwa ada berkat tertentu yang Tuhan reserve, sampai Anda beriman untuk melangkah. Tidak akan Anda melihat pemakaian Tuhan itu. Lewi adalah seorang anak ketiga, yang diangkat oleh Tuhan di perjanjian lama untuk menjadi kaum imamat. Saya rasa Lewi ini ada mindernya, ada sifat si bungsunya yang rasanya, bisa nggak ya, koko aja lah. Ya, masku aja, jangan aku. Ada gitunya. Dan Tuhan mau entaskan dia dari spirit begitu. Karena Tuhan punya rencana indah, rancangan yang damai sejahtera dan penuh pengharapan. Siapa di sini mau dipakai oleh Tuhan hari-hari ke depan? Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Ini pesan bukan hanya untuk di Kelapa Gading, saat ini yang streaming, ini dari Jakarta Barat, di CP Central Park saat ini juga, yang di Living World yang ada di Tangerang, GMS Tangerang, ada juga yang sekarang di GMS Cikarang, bersama dengan kita, bahkan sampai ke Bogor. Shalom semua, sarangeo ya. Kita kasih welcome untuk semuanya, semua dalam hadirat Tuhan. Ini pesan sampai ke semua jemaat kita. Anda tidak bisa jadi member only. Karena berjuta jiwa menunggu, visi kita itu 1000 gereja dan 1 juta murid. Coba bagi-bagiannya jalankan. Jangan kali-kalian, coba bagi-bagian. 1 juta murid, 1000 gereja. Kalau 1 juta murid, perlu berapa sel group ya? Kalau satu sel group 10 orang aja, kita batasi, Pastor Fuji kan membuat standar, 1 juta bagi 10 berapa Bapak Ibu? Cepat yang sudah makan, pasti bisa berpikir ya kan? 100.000. Kita butuh 100.000 CGL. Jangan lihat, 100.000 CGL besar sekali. Jangan lihat itu, lihat lautan binasa. Kalau kita lihat kebutuhan kita, ya sudah kita aman. Kalau kita lihat kebutuhan Tuhan, gak selesai sampai Tuhan datang. Kita gak mau jadi gereja yang cuman main gereja-gerejaan. Kita harus jadi gereja yang merupakan pukat kerajaan. Kalau 1 juta jiwa menjadi dibagi 10 jadi setiap orang harus menjadi pemimpin. Tapi sebelumnya semua orang harus jadi pengikut dulu. Setiap orang harus menangkap dulu isi hati Tuhan lewat gereja ini. Dan setiap Anda berkesempatan menjadi seorang pelayan Tuhan. Harus jadi hamba di hati. Dan belajar jadi pemimpin suatu hari. 1 juta bagi 1 juta bagi 10, 100.000 CGL. Sekarang Bapak Ibu Saudara, sejak pandemi ini, gereja kita bertumbuh. Di Jabodetabek ini bertumbuh 100%. Karena worship night, karena saat teduh yang memberi makan, seperti zamannya kelaparan di Mesir dan di dunia waktu itu. Mereka semua makan dari Yusuf yang mengosongkan, yang menyisikan 1/5 gandum untuk ditabung, sehingga berkelimpahan bukan di 7 tahun kelaparan. Dia memberi makan seluruh dunia termasuk kakak-kakaknya dari tanah Kanaan. Gereja kita juga menjadi Bethlehem rumah roti, memberi makan ke seluruh dunia.
Saat teduh yang dijalankan misalkan, itu bukan program seorang penginjil. Itu adalah dari gereja Mawar Sharon. Rumput dari sini saya bagikan 1/5. Lihat hasilnya. Awal mula kita sebelum pandemi gereja kita berapa puluh ribu jemaat atau murid. Sekarang tahu nggak? Sel grup kita aja total ada sekitar hampir 6.000. Dan jumlah orang-orang yang ditambahkan hari ini, setiap hari saya hitung, itu sekian orang tiap hari. Berapa ribu yang kita baptis dalam 1 tahun. Dan hari ini membership kita mendekati 100.000 orang. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Angka itu angka pialakah? Apakah kita bisa piagam dan laminating sebagai kebanggaan? No, kita harus buang mahkota seperti tua-tua di kitab Wahyu. Tujuannya bukan gede-gedean. Siapa mau gede-gedean organisasi? Pusingnya banyak loh. 10 orang itu 10 masalah. 1.000 orang 1.000 masalah. 100.000 orang 100.000 masalah. Rambut saya ini udah dicat berkali-kali, kembali lagi muncul putihnya. No, kita lihat laut binasa. Kita lihat laut binasa. Sekarang kalau 100.000 ini berarti ya, misalkan sekarang lah, omong kosong kita pukul rata round up. Ini gak fair ya. Saya gak suka besar-besarkan angka. Tapi mari kita sekarang bulatkan aja ke atas, wis. Anggap aja kita sudah 100.000, oke? Berarti setiap orang yang duduk sekarang mendengarkan ini, semua Hai Jabodetabek, terutama, semua Anda yang duduk ini semua harus jadi CGL. Kita butuh 100.000 kan, untuk bisa memuridkan 1 juta, betul nggak? Berarti setiap Anda itu harus jadi CG leader. Oh, amini dulu, pokoknya yang penting mau. Oh, amini dengan tepuk tangan yang lebih heboh dari itu. Amin. Gitu ya Pastor Philip, tapi gimana ya? Saya itu masih terus pornografi. Mana bisa saya jadi pemimpin? Jangan tolak kepemimpinan, tolak pornografinya. Tapi saya ini loh masih emosi. Gimana bisa jadi pemimpin enggak? Bisa pelayanan enggak? Loh, yang dipotong itu jangan pelayanan. Lihat, kalau tanganmu menyebabkan berdosa, potong yang menyebabkan berdosa. Pelayanan enggak membuatmu berdosa. Dosa itu yang membuatmu enggak melayani. Ya potong dosanya. Beberapa orang yang emosian sejak mereka melayani, ya kan, ikut my spiritual journey, ikut kelas-kelas dasar kita setelah dibaptis, lalu ikut CGT training kita, semuanya pelan-pelan, dari situ menjadi wakil ketua kelas dulu, lalu dipercayai memegang 1 CG. Yang emosian sekarang nggak berani, ada satu yang ngaku sama saya begini, sekarang saya nggak berani Pastor Philip. Kenapa? Saya mau emosi, ternyata jemaat. Di luar sana, jemaat kita itu dari yang kantoran sampai ke parkiran. Di parkiran ada yang marah-marah segalanya. Ternyata itu jemaat. Saya bilang puji Tuhan, bukan kamu yang jaga pelayanan, pelayanan yang menjagamu. Oh haleluya, semua kita harus melayani Tuhan. Glory to God. Tuhan mau datang kok, pelitanya jangan padam. Hey Lewi, come on. Kita lihat laut binasa. Indonesia itu 270, 280 juta penduduknya. Mawar Sharon itu hanya mau melakukan bagian yang kecil. Memuridkan 1 juta orang. Itu 1/270. Apa itu? 1% pun gak ada. 0,5% pun kurang dari itu. Ini waktunya orang-orang Kristen tidak boleh tidur. Berjuta jiwa telah lama menunggu kita. Kalau mau bicara tentang gereja, hanya main gereja. Kita bisa puas hari ini, ngapain ada Kelapa Gading? Sekarang saya ngerti ngapain Kelapa Gading. Coba lihat kanan kirimu. Lihat itu orang-orang yang haus dan lapar. Tadi pagi ada yang datang sini dari jam 5 pagi. Jam 7 udah antri, udah di tempat ini. Padahal kebaktian mulai jam 9. Now, sekarang jawaban daripada mengapa Kelapa Gading, Anda tahu sendiri sekarang. Di sini bukan karena kelapa. Kita tidak jangkau kelapa di sini. Kita tidak jangkau gading. Kita jangkau kepala. Supaya diisi dengan firman. Dan hati diisi dengan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Lewi berfungsi. Laki-laki, perempuan. Orang-orang Kristen anak-anak Tuhan harus pada posisinya. Mau gampang kehilangan berkat, easy. Keluarlah dari panggilan Tuhan. Tidak akan ada berkat mengejarmu di situ. Keluar
Keluarlah dari fungsimu, bukan hanya Anda tidak diberkati, orang lain pun tidak akan diberkati oleh karenanya, kutuk pun berjalan. Ketika laki-laki tidak berfungsi sebagai laki-laki, perempuan tidak berfungsi sebagai perempuan, disitulah keluar kekacauan di dunia ini, misalnya LGBT. Ketika ayah tidak berfungsi, lihat itu, banyak anak muda yang nggak keruan di sana karena tidak punya figur ayah atau kurang kasih. Ketika pendeta tidak berfungsi, ketika pengusaha tidak berfungsi dalam kerajaan Tuhan, gampang kalau kita mau lihat kutuk berjalan. Keluarlah dari fungsi dan panggilan. Tapi kalau Anda berada di dalam itu, berkat Tuhan tidak pernah lari jauh daripadamu. Satu lagi tentang Benyamin ayat 12. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Berhenti, mari kita bahas suku terkecil. Bukan hanya usianya, ini anak paling bungsu namanya Benyamin. Tapi dia juga suku yang paling kecil jumlahnya. Tapi Tuhan lewat mulut Musa bicara sesuatu yang sangat adem di dada. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan. Yang diam padanya dengan tentram. Saya bisa bayangkan ya, Benyamin itu anak muda yang menyenangkan. Yakub punya satu anak yang paling bungsu, sifatnya itu menyenangkan seperti Daud. Daud pun anak bungsu, tapi Daud dari suku Yehuda. Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram, artinya Benyamin ini quiet spirit. Bayangkan seorang muda yang sangat-sangat tidak bergejolak. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Tidak ada kata-kata gagah. Kalau Anda baca berkatnya Benyamin ini berkat yang sangat tentram dan damai sejahtera. Gak ada gimana. Dari sini kita pelajari sesuatu Bapak Ibu. Belajar seperti Benyamin. Tidak perlu selalu kita jadi juara satu. Benyamin ini anak muda yang satisfied in his heart. Yang bisa puas di hatinya. Benyamin adalah seorang pria yang bisa menerima porsi yang diberikan untuknya. Benyamin tidak punya ambisi, bukan berarti tidak punya visi. Kita pelajari sesuatu waktu saya renungkan Benyamin untuk hidup saya hari ini. You don't have to win in everything. Kita tidak harus selalu menang. Pernah nggak lihat orang yang kiasu? Bahasa Hokian kiasu itu artinya takut kalah. Ya, main monopoli aja bisa jambak-jambakan sama temennya. Pokoknya orang yang nggak bisa kalah dan nggak bisa ngalah. Kalau kalah sama dosa janganlah ya. Tuhan sudah menang. 2000 tahun lalu lagi menangnya di kayu salib. Apa susahnya untuk ngalah? Ada berkat loh untuk orang yang ngalah. Nggak harus, you always have your way in everything. Jangan selalu punya sifat gini loh. Sifat yang spoiled atau manja. Mungkin dari kecil dimanja, tidak pernah dipukul Tuhan. Yaitu kita itu selalu mau orang lain apa-apa pakai cara gua. Gak usah. Karena itu bukanlah kerohanian. Itu bukan buah roh. Benyamin itu tipe orang yang menyenangkan. Padahal dia ini anak orang kaya, tapi papanya didik dia dengan benar. Mungkin Yakub awal-awal punya anak, putra pertama, Ruben kurang mendidiknya. Tapi sampai bawa jadi bagus loh. Yusuf sama Benyamin itu bagus. You don't have to be number one. Tahukah nomor satu atau juara satu, apapun juga itu selalu stresnya besar. Saya ngomong gini bukan menyirami Anda dengan air dingin, padahal Anda berapi-api untuk sesuatu, enggak ya. Apalagi orang-orang yang memang tidak punya ambisi. Ya, umur 35, masih buang-buang hidupnya. Saya punya teman dulu, long time ago. Saya lihat dia aja saya nggak kerasan, paham maksudnya. Dia umur segitu ditanya mau apa masih nggak tahu. Menurut saya anak muda harus ambisius yang baik. Ambisius yang bagus. Saya punya teman, saya tentunya saya ceritakan Anda juga nggak tahu, jadi saya juga nggak sebut nama. Umur sudah mendekati kepala 3, sehari-hari dibuang hanya main game. Menurut saya anak muda gitu harus ambisius lah. Tolong ya apa yang saya sampaikan ini jangan diterapkan oleh orang yang begitu. Kalau orang yang begini lebih baik terima sebuah cambukan maju. Tapi intinya adalah sebelum Anda ambisi tolong pikirkan ini. Everything that is number one
akan punya banyak enemies. Apapun yang merupakan market leader, pasti akan ada banyak follower, bukan untuk mengikutmu, untuk menjatuhkan dan mengalahkanmu. Gak pernah yang namanya juara 2-3 itu ditargetkan. Juara 1 apapun juga dalam pekerjaan pelayanan, apapun ya, itu tanggung jawabnya besar. Jadi pastikan dulu, Anda itu tidak mencari sesuatu dari itu. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan, karena dunia ini sudah kesetanan, kalau nggak hati-hati, semua orang mengejar bola kesebelasan, 22 orang kejar satu bola, semua mau jadi juara. Lupakah Anda, juara itu bisa terjadi sekali, mempertahankan itu lebih berat. Kita bisa juara sekarang, tapi lebih susah untuk naik juara. Itu harus diimbangi dengan sebuah karakter yang kuat, sehingga nanti suatu hari kalau Anda tidak juara lagi, Anda bisa terima enggak atau bunuh diri. Naik juara itu susah, lebih susah mempertahankannya ketika suatu hari toh cepat lambat Anda bukan Michael Jordan selama-lamanya. Bisakah Anda menerima itu? Banyak orang yang post power syndrome karena dari kecil tidak punya karakter. Kenapa semua kita itu maunya juara 1? Apa-apa itu harus menurut caraku. Memang harus ada juara pertama. Tapi sadarkah Anda dulu, sebelum seorang raja pergi berperang, dia harus hitung tentaranya. Sebelum Anda bangun gedung, jangan sampai sudah fondasi bangun setengah lalu habis itu dibiarkan, itu buang bangunan. Rusak semua, nanti retak. Kalau Anda bangun ke atas, budgetnya ada enggak? Coba pikirkan baik-baik. Why you always have to be number 1? Nomor 1 itu banyak musuh. Banyak orang mau niru. Pasti akan ada runner up-nya. Dan pasti ada yang menikung Anda dari kiri dan kanan mencoba ambil keuntungan. Pasti itu. Saya ngomong gini bukan membuat Anda tidak punya ambisi apa-apa, apalagi orang yang adem ayem. Saya ngomong gini untuk kita menguji segala perkara. Benyamin ini seorang anak muda yang tenang hatinya. Tenang. Bisa satisfied with himself. Jangan jadi orang yang ambisius. Tapi tanya Tuhan dulu, apakah ini kehendak-Mu? Kalau ini kehendak Tuhan, jalan. Jalan. Saya ingatkan ya, sebagian besar berkat terindah dalam hidup ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Many of the greatest blessings, berkat terbesar dalam kehidupan umat Tuhan perjanjian baru, seperti bangsa Israel 12 ini, orang-orang yang dipilih sama Tuhan, itu kebanyakan berkat-berkat yang terjadi adalah karena Anda kesenggol masuk ke dalamnya. Tadi pagi saya cerita bagaimana saat teduh dimulai, keluarga saat teduh. Gak ada ambisi dari kami. Tapi kalau sudah Tuhan berikan berkat itu, sungguh-sungguhlah lari. Sekarang ya saya gak ada tempat saya berlibur, saya gak bawa kru saat teduh, bayangin. Gak pernah miss kan Rabu Sabtu. Mau saya ke Israel pun terpaksa saya bawa. Yang lalu dulu saya pernah ke Amerika terpaksa dibawa. Pernah gak saat teduh minta-minta duit? Ayo ya kirim donasi, gak pernah. Bayar sendiri semuanya. Supaya Rabu Sabtu orang gak nongkrong sia-sia. Kalau memang kita dikasih berkat sama Tuhan, bayar harga, lari kencang, jadi juara pertama. Tapi jangan ambisi hanyalah sekedar berambisius. Tanya Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? What is the purpose? Apa tujuan di balik ini? Dan apa goal-goalnya? Kalau enggak, orang itu masuk ke dalam sebuah dunia yang kesetanan, dalam sebuah perlombaan yang keedanan. Everybody wants to be the richest person in the world. If you are the richest person in the world, kalau Anda jadi orang yang paling kaya di dunia, ingatlah, Anda akan keluar lebih banyak kekayaan lagi untuk menjaga kekayaan Anda. Aneh ya, kita punya barang-barang antik yang mahal-mahal, nanti kan kita perlu pengaman untuk itu, asuransinya, kotaknya kayak tempatnya, tempat menyimpannya. Orang yang punya minuman yang mahal-mahal atau segalanya harus ada tempat penitipannya, itu ada iurannya. Do you know the headaches that come with it? Bukan berarti jangan jadi kaya, bukan. Jangan jadi kaya demi jadi kaya. Jadilah bendahara kerajaan sorga. Pikirannya bukan di sini. Aku mau jadi orang yang paling berpengaruh, yang paling punya pangkat, paling besar. Why? Kalau kita jadi market leader dalam pelayanan misalkan, saya juga bertanya, kenapa 1 juta jiwa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita besar? Enggak, kalau saya bisa pilih terus terang, saya mau pensiun dini.
Menurut saya di usia-usia kita masih muda-muda gini, masih muda-muda dan ya kan, muda-muda opa-opa gini. Sekarang itu opa itu tricky ya, opa dengan P1 dan P2 itu artinya lain. Saya pikir-pikir lagi, no, semua demi jiwa-jiwa, bukan demi. Sebenarnya kalau terus terang, kalau saya secara pribadi tanya dalam pelayanan nih, apa yang saya inginkan? Enggak lebih dari privacy. Privacy, itu aja. Menurut saya kita ini sudah mencapai sesuatu kok, ngapain pembuktian diri. Tapi setiap kali kupikirkan laut binasa, hatiku mulai dari awal lagi. Use me, use us, pakai kami. Makanya kami akan punya bensinnya untuk lari kencang. Kemana-mana, harga dibayar juga. Seperti saya katakan tadi, mau kemana-mana juga nggak mungkin bisa saya skip Rabu Sabtu. Nggak bisa. Minggu juga begini. Minggu-minggu yang paling enak itu adalah nonton boxing zaman saya kecil. Lalu makan nge-mall kemana. Sekarang Minggu, Anda nanti jalan-jalan. Kami terus kerja. Coba lihat, Anda yang duduk, saya yang disetrap. Itu diketawain sama anak kecil sampai-sampai. Tapi kalau kita pikirkan laut binasa, kita berambisi ilahi. Come on guys, let's run. Kalau Anda pikirkan hidup Anda sendiri untuk pensiun dini, simple aja, ngapain melayani. Tapi kalau Anda pikirkan yang Kristus pikirkan, you cinta Yesus. Kalau Anda cinta Yesus, gak mungkin bisa enggak. Anda akan berkata, ini aku, utuslah aku, Yesaya cari perkara. Yesaya berkata, here I am, send me. Sudah rasanya mau taruh sarung tinju, sudah selesai, aku gak ada lagi pembuktian diri, sudah ku capai semua yang ku inginkan. Tapi belum kau capai apa yang Tuhan inginkan. Jiwa satu lagi itu yang akan terhilang. Tapi dia bukan apa-apaku. Ingatlah, apa-apamu dan apa-apaku. Dulu juga ada orang yang bukan apa-apanya memenangkan mereka. Kita sendiri juga dimenangkan oleh siapa? Yang bukan apa-apa dan siapa-siapanya kita. Kalau semua orang, kalau dunia ini berhenti pada kita, keegoisan dan berkata sudah selesai atau selesai sudah. Kiamat sudah, berjuta jiwa akan binasa. Here I am, pakai aku jadi CGL berikutnya. Pakai aku jadi pelayan Tuhan berikutnya. Makanya itu saya hargai, sangat-sangat menghargai. Saya hargai usher-usher contohnya dan volunteer-volunteer di gereja kita. Saya hargai. Sebenarnya orang-orang tadi yang antar Anda ke sini, kursi segalanya itu semua volunteer. Karena full-timer kita kan kelompok kecil. Full-timer di gereja kita itu adalah backbone atau tulang punggungnya. Volunteer kata dulu banyak. Misalnya usher atau yang volunteer ini semuanya pakai seragam-seragam ini semuanya. Ini anak orang loh. Mereka hari Minggu ini bisa jalan-jalan. Tapi ada GMS Kelapa Gading, rolling. Harusnya mereka hari Minggu begini loh. Mereka Senin sampai Sabtu ada kerja loh. Mungkin Sabtu aja. Sabtu juga kerja. Terus Minggu kerja lagi. Dan nanti kalau ketemu sama jemaat yang gak dapat kursi. Kadang-kadang bisa aja yang marah kan. Dan kalau di Surabaya, mungkin di Jakarta nggak ada ya. Di Surabaya ada juga. Loh, kamu nggak tahu saya siapa ya? Waduh. Jadilah Benyamin, jangan jadi Ruben please. Semua orang tahu kita siapa itu tanggung jawab yang besar loh. Karena kita lebih pangkat dari Yesus. Tidak semua orang tahu siapa Yesus. Saya beritahu, karena itu saya lihat semua asyir-asyir kita. Mereka itu Senin sampai Sabtu kerja. Volunteer kita termasuk minggunya kerja untuk Tuhan dan untuk umat Tuhan. My highest appreciation of you. Apresiasi saya terbesar untuk Anda. Semuanya volunteer di gereja kita. Demi jiwa-jiwa. Ini anak orang. Saya setiap kali maju ke depan ada yang berseragam. Ko Philip ini mikrofonnya ini. Saya tidak pernah lihat dia di kantor kita. Karena dia memang bukan full timer. Saya ngomong sama dia, terima kasih untuk pelayananmu ya. Kamu hari ini bisa aja tidur sampai siang, tapi kamu pagi-pagi udah gereja. Thank you. Itu anak orang. Let's treat them. Saya minta culture ini, dengan ini saya selesai. Kita harus punya spirit Benyamin semua. Anak bungsu yang tidak punya gengsi. Anak bungsu yang tidak angkuh. Yang menyenangkan, yang tenang dan tentram. Tidak ambisius jadi siapa-siapa atau apa-apa. Tapi hatinya melayani koko-kokonya. Saya harap volunteer dan jemaat sama-sama saling melayani. Setiap kali sejak hari ini, kalau Anda masuk ke gereja kami, gereja kita, Anda lihat volunteer-volunteer, asyir diajari untuk senyum.
welcome home. Jangan lupa mereka juga anak orang. Saya minta jemaat juga jadi berkat waktu masuk, senyum sama asyirnya, sekali-kali dibalik. Terima kasih untuk pelayanan Anda hari ini. Karena mereka tidak harus mengantarkan kita ke kursi kita. Karena mereka sekarang coba lihat di belakang itu semuanya pada berdiri itu yang pakai keplek, pakai keplek yang status, pakai kartu identitas itu semua berdiri. Mereka kasih kursinya kepada Anda, padahal mereka sama-sama jemaat, sama-sama bayar iuran Tuhan. Inilah culture-nya GMS Jabodetabek. Saling melayani, saling mengasihi, miliki sifat seorang Benyamin yang rendah hati, anak bungsu yang tidak punya spirit of entitlement, tidak merasa berhak atas kursi, atas apa, atau atas pelayanan terhadap dirinya. Anak bungsu yang manis sifatnya seperti Daud yang kemerah-merahan. Seorang anak bungsu yang tidak perlu menjadi jagoan, tapi yang suka melayani. Coba lihat ayat itu, Tuhan berkata, biarkan Benyamin diberkati. Dengan ini saya selesai. Apa berkat Tuhan di sini tentang Benyamin? Kekasih Tuhan. Wow, yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunung.